Setelah Arga membersihkan diri dan berpakaian piyama, dia keluar dari ruangan pakaian lalu duduk di ranjang. Bian, 5 menit siapkan makan malam dan panggil 2 saudara juga. Perintah Arga saat menekan tombol di intercom yang berada di atas meja nakas. Misa yang sedang menata bantal juga selimut di atas sofa teralihkan melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Emangnya kamu belum makan malam tah? Padahal udah malam tahu. Arga melirik dengan tatapan kesal. Kau juga ikut makan? Hah? Tapi tadi aku sudah makan malam bersama adik-adikmu. Tatapan Arga semakin tajam, tak suka dibantah. Karena memang saat ini hatinya masih terselip perasaan panas terhadap Misa. Siapa suruh kau makan tanpa menungguku? Bibir Misa memanyun sebal mengalihkan pandangan ke arah lain, takut akan tatapan Arga. Siapa juga yang mau menunggu orang sampai larut dengan perut keroncongan? Kalau lapar kan harus makan, kenapa harus dinanti-nanti? Arga beranjak berdiri. Sejenak dia memberi tatapan peringatan pada gadis di sofa sana lalu melangkah ke arah pintu keluar. Dia membuka pintu kamar hendak keluar, namun terhenti di ambang pintu saat tidak merasakan ada pergerakan dari Misa. Arga sedikit menolehkan kepala ke samping. Kenapa kau masih diam? Iya deh, aku akan ikut ke bawah. Tapi hanya nemenin aja ya, aku gak ikut makan. Dengan malas Misa beranjak dari duduknya menghampiri. Tidak, kau harus makan juga, kata Arga di sela langkah kaki mereka keluar dari dalam kamar dan berjalan beriringan. Aku bilang aku sudah makan dan perutku sudah kenyang tahu. Arga mendelik kesal. Kau, bisakah jangan terus menyahuti ucapanku, Turuti saja dan lakukan. Nyebelin deh, kalau perintahnya seenaknya gini, siapa juga pasti mau membantahnya kan? Gerutuan Misa masih terdengar oleh Arga. Merasa gemas dengan mimik wajah sebal Misa, secara tak sadar tangan Arga bergerak terangkat lalu dia mencomot bibir Misa yang sontak membuat gadis itu terdiam seketika. Berhenti mengoceh, kalau tidak mau bibir ini kujahit. Peringatan Arga memberi tatapan andalannya yang sangat tajam. Disertai sebelah sudut bibir terangkat membentuk senyuman. Mengerikan, bisanya dia tersenyum begitu saat mengatakan ancaman menakutkan. Dasar siluman singa psikopat. Batin Misa merutuki, lalu dia menghempaskan tangan Arga yang masih mencapit bibirnya. Iya, aku akan makan deh, kata Misa dan langsung berjalan cepat menuruni anak tangga. Arga yang melihat tingkah itu membuat dia kembali menyunggingkan senyuman dan ikut berjalan mengikuti dari belakang. Lucu sekali. Gumam pelan Arga menatap punggung Misa. Sesampainya di ruangan makan, tampak di sana Egi dan Asila telah terduduk di kursi masing-masing, hanya Ayah Saputra saja yang tidak ada. Sepasang suami istri itu berjalan mendekat dan duduk di kursi yang berseberangan dengan kedua adiknya. Melihat banyak makanan begini membuat perutku semakin sesak dan mual. Batin Misa secara tidak sadar mengusap perutnya. Kakak ipar, panggil Asila setengah berbisik membuyarkan pikiran Misa menoleh. Ada apa Sila? Bilangin dong sama Kak Arga, Sila udah makan tadi. Kalau Sila makan lagi sekarang, nanti bisa gendut dong badan Sila. Rajuk Asila manja. Misa tersenyum bingung melirik Arga yang malah diberi tatapan dingin dan tajam. Seketika ucapan Misa tercekat dalam tenggorokan, tak mampu bersuara lagi, tertelan dalam takutnya akan tatapan peringatan dari Arga. Nah, lihat sendiri kan kakakmu, dia mulai mengancamku lagi dengan tatapannya. Batin Misa memberi kode dengan lirikan ke arah Sila. Makan sedikit tidak akan membuatmu gendut,
kata Arga telak tak mau dibantah. Sila mencebikkan bibir sebal. Misa menghembuskan napas pelan, lalu beranjak dari duduknya mengedarkan pandangan ke setiap menu makanan yang terhampar di atas meja. Sini deh, biar kakak pilihkan makanan yang tidak akan membuatmu gemuk. Misa mengambil satu piring salad sayur dan menyodorkan ke gadis remaja itu. Nih, makanlah ini. Segera Asila menerima piring salad tersebut dengan senyuman ceria. Wah, makasih loh kakak ipar. Yang dibalas senyuman manis pula oleh Misa. Iya, makanlah itu jika kamu ingin menjaga berat badanmu. Kakak ipar memang yang terbaik dan selalu mengerti aku deh. Tidak seperti kakak yang di sana tuh. Tunjuk Asila dengan kedikan dagu ke arah Arga. Arga hanya berdecak pelan. Kamu mau makan apa? Biar aku ambilkan. Tanya Misa beralih menatap lelaki yang terduduk di sebelahnya itu. Itu saja. Arga menunjuk salah satu jenis menu masakan yang terbuat dari bahan olahan ayam. Segera Misa mengambilkan menu tersebut dan meletakkannya ke piring Arga. Aku juga, ucap Egi menunjuk menu yang sama. Kamu juga suka ayam ya? Misa kembali mengambil menu tersebut dan memberikannya ke Egi. Suka, balas Egi mengangguk dan menatap penuh makna ke Misa. Misa tersenyum hangat sembari mengambil piring salad buah untuk dirinya. Kirain kamu gak suka ayam, soalnya selama ini kamu hanya makan masakan olahan daging sapi saja. Kemudian Misa kembali duduk masih dengan senyuman mengembang di bibir. Dan Arga yang melihat senyuman itu seketika mata dia menyipit tak suka. Cih, kau bisa tersenyum seperti itu dengan dia tapi tidak denganku. Batin Arga perasaannya mulai panas hingga teringat lagi akan foto Misa saat duduk berduaan dengan lelaki lain. Tidak ada perbincangan lagi di meja makan, hanya suara dentingan alat makan yang saling beradu mewakili suara mereka. Tiba-tiba Arga beranjak dari duduknya yang sontak membuat Misa menatap heran. Kenapa? Setelah makan langsung naik ke atas, ucap Arga lalu tanpa menunggu jawaban, dia langsung melangkah pergi entah kemana. Kakak ipar, Sila juga udah kenyang nih. Sila kembali ke kamar duluan ya. Dah kakak ipar. Pamit Asila ikut beranjak pergi hingga tinggal menyisakan Egi dan Misa saja di meja makan itu. Cepet banget mereka makannya. Gumam Misa pelan seraya menyuapkan potongan buah ke dalam mulut, bersikap acuh tak acuh. Berbeda dengan Egi di seberang sana, ada sikap canggung yang ditunjukkannya menatap lekat ke arah Misa. Serasa kita lagi dinner berdua. Batin Egi merasa senang sampai membentuk senyuman tipis di bibirnya. Bu Misa, Misa mengangkat pandangan menoleh ke arah orang yang memanggilnya. Iya, ada apa Egi? Kenapa Ibu Misa mau menikah dengan kakak? Kenapa ya? Saya juga tidak tahu kenapa. Mungkin saja sudah jodoh saya. Jawab Misa seraya kembali memasukkan satu suapan potongan buah. Tatapan mata remaja pria itu berubah serius. Egi tahu mengenai perjodohan itu. Kenapa ibu menerimanya? Sejenak Misa tertegun membalas menatap Egi. Ternyata dia juga tahu soal perjodohan itu. Tapi dia nggak tahu kan soal nikah kontraknya. Batin Misa waspada. Misa mengulas senyuman untuk mengalihkan kegelisahannya. Soal aku menerimanya mungkin karena sebuah perjanjian ayah dengan ayah mertua. Dan karena sebuah janji tidak untuk diingkari, makanya saya mau menerima perjodohan ini. Karena saya nggak mau kalau ayah saya harus disebut orang pendusta dan ingkar. Kemudian Misa menyuapkan satu suapan potongan buah terakhir ke mulutnya. Seperti yang kuduga. Sama dengan hasil penyelidikanku. Mereka menikah karena dorongan ayah, bukan karena suka. Itu artinya pernikahan mereka tidak akan bertahan lama. Baguslah. Aku masih ada kesempatan untuk merebutmu, Misa.
Batin Egi merasa ada harapan untuk dia maju memperjuangkan perasaannya terhadap Misa. Misa bangkit dari duduknya. "Saya sudah selesai makannya. Saya kembali ke kamar duluan ya. Dan Egi, habisin makananmu. Enggak baik kalau mubazir," ucap Misa lalu berbalik melangkah pergi meninggalkan Egi yang menatap kepergiannya dengan ulasan senyuman penuh arti. Di dalam kamar, selesai menyikat gigi, Misa langsung membaringkan tubuh ke atas sofa. "Lebih baik aku tidur deh." Misa membuka kerudung sehingga menampilkan rambut hitam panjang lurusnya tergerai. Kemudian dia beranjak dari tidurannya, melangkah ke arah saklar hendak mematikan lampu. Namun baru juga dia melangkah beberapa langkah, tiba-tiba pintu kamar itu terbuka yang memunculkan seseorang pria masuk ke dalam kamar. Sontak Misa langsung terperanjat dan membeku di tempat. Jantung Misa jedar-jedor bagai sedang berperang menatap lelaki itu. Dengan tubuh sudah kaku tak bisa digerakkan saking syoknya. Oh Tuhan, kenapa dia datang di saat lampunya belum dimatiin? Mana aku sekarang tidak memakai kerudung lagi? Gumam Misa dalam hati dan semampu dia menggerakkan badan walau kaku berbalik melangkah mengendap ke arah sofa. Dan Arga yang baru melangkah memasuki kamar, langsung dihadapkan dengan seorang wanita berambut panjang sepinggang membelakanginya. Langkah dia terhenti menatap punggung wanita itu dengan alis berkerut. "Siapa kau?" Lagi-lagi Misa terlonjak kaget yang langsung membuat dia membeku di tempat. "Bagaimana nih? Padahal selama ini aku selalu menjaga auratku agar tidak terlihat sama yang bukan mahram. Bentar, bukannya dia sudah jadi suamiku ya?" Pergulatan batin Misa tak sadar jika dirinya sudah jadi istri orang. "Hei, siapa kau, ha? Dan di mana dia?" Bentakan suara Arga membuat Misa tersadar lagi ke kenyataan. Dia menggigit bawah bibirnya, menghembuskan napas panjang sebelum akhirnya Misa memberanikan diri menggerakkan tubuh untuk berbalik. "Aku bertanya siapa, Kak?" Seketika ucapan Arga tercekat saat Misa telah membalikkan tubuh menghadap ke arahnya. Arga terdiam terpaku menatap tak berkedip pada gadis cantik itu. Secara canggung dan malu, Misa tersenyum kikuk untuk menyembunyikan kegugupannya. Tadi kamu tanya siapa aku kan? Masa kamu lupa sama istrimu sendiri?" Arga masih menatap Misa tak berkedip dan mematung di tempat. Misa yang merasa aneh akan keterdiaman Arga, dia melangkah mendekat hingga saling berhadap-hadapan dan hanya berjarak 1 langkah darinya. "Hei, kamu kenapa?" Misa memiringkan kepala menatap menelisik. "Wajahmu merah banget. Kamu demam?" tanya Misa mengerutkan alis heran, yang memang saat ini wajah Arga sudah merona merah padam. Segera Arga memalingkan muka lalu melangkah cepat ke arah ranjang melewati Misa begitu saja. Matikan lampu," gagap Arga setelah membaringkan tubuh di atas kasur dengan posisi menyamping membelakangi. Misa menatap sejenak ke arah punggung lelaki yang sudah memasuki selimut di ranjang itu. "Kamu beneran gak sakit tah? Cepat tidur," ucap Arga tanpa adanya bentakan lagi. Syukur deh kalau kamu enggak sakit." Misa berjalan mematikan lampu ruangan yang bergantikan lampu tidur kecil. Tubuh Arga bergerak merubah posisi menjadi terbaring. Dia sengaja mencuri pandang melihat pergerakan Misa yang akan berbaring ke sofa. "Cantik, sangat cantik." Kata itu terlintas dalam pikiran Arga saat melihat penampilan Misa tanpa mengenakan kerudungnya. Arga kembali membalikkan badan ke posisi semula yaitu menyamping. Aku sudah gila memuji wanita kerdil itu. Tapi dia memang sangat cantik. Batin Arga seiring memejamkan mata merasakan debaran jantungnya kembali berdegup cepat saat gambaran wajah Misa tanpa kerudung terlintas lagi di otaknya.